Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma ansur ikhwanana wal mujahidina wal muslimina fi Filistin. Amma ba'du, ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kaum muslimin wal muslimat yang semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati. Alhamdulillah, tak lupa untuk selalu kita mengucapkan pujian kepada Allah Jalla wa Ala. Di saat musibah menimpa saudara-saudara kita pun merasakan betapa sedihnya, mirisnya saudara-saudara kita yang saat ini dihujani rudal, digenosida oleh Zionis, Yahudi. Dan sebaik-baik yang harus kita lakukan selain berdoa kepada Allah Jalla wa'ala, kita manfaatkan sisa waktu kita untuk bisa merenungi bahwa ini menjadi sunnatullah. Selain kita berikhtiar, bertawakal, dan kita harus mengambil pelajaran bahwasanya 1400 tahun lebih yang lalu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, inna baina yaday sa'ah, di antara menjelang datangnya hari kiamat, la ayyaman yanzilu fiha al-jahl, di mana ada hari-hari kebodohan yang Allah turunkan, jauh dari ilmu, jauh dari fakta yang ada. Banyaknya berita-berita yang dimanipulasi, berita hoax dan lain sebagainya. Kebodohan di mana-mana, merajalela. Wa yarfa'u fiha al-'ilm, bahkan ilmu diangkat oleh Allah Jalla wa Ala dengan diwafatkannya para ulama, orang-orang salihin. Dengan diangkatnya orang-orang bodoh di dalam konflik yang tak berujung karena tidak mengedepankan agama yang menjadi pondasi bagi umat Islam. Lalu Nabi mengatakan, wa yakthuru fiha al-haraj wal harj al-qatlu, dan banyak terjadi yang namanya al-haraj. Apa itu al-harj? Al-harju adalah al-qatlu, pembunuhan, pembantaian, genosida, menghapus seluruh dataran atau bahkan sebagian dataran dari Jaziratul Arab, dari manusia-manusia yang diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla, baik itu melalui rudal, torpedo, bombardir, dan berbagai macam senjata-senjata massa, pemusnah massa. Dan ini menjadi fitnah akhir zaman, Bapak dan Ibu sekalian. Sekaligus ujian yang besar bagi orang-orang yang beriman yang tertimpa, maka mereka membela diri mereka
membela agama mereka untuk menjaga Masjidil Aqsa. Maka mereka termasuk orang-orang yang wafat dalam keadaan syuhada. Mereka wafat dalam keadaan mati syahid. Itulah yang diharapkan orang-orang yang beriman. Bahkan sekelas Khalid bin Al-Walid, sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengikuti peperangan, berbagai macam peperangan, dan memiliki kemampuan yang luar biasa, berharap mati syahid di peperangan. Tapi qaddarallahu wa masyafa'al. Allah mentakdirkan dengan kehendaknya. Khalid bin Al-Walid tidak meninggal dalam keadaan berperang. Terus melalui peperangan itu kemenangan demi kemenangan ia dapatkan. Sampai akhirnya dari sisa-sisa peperangan tersebut maka berbekaslah ya tubuh dari Khalid bin Al-Walid, ya, serangan atau bekas tusukan-tusukan yang membuat dirinya terjatuh lemah di sebuah ranjang sampai Allah wafatkan Khalid bin Al-Walid. Maka semua mengharapkan mati syahid, orang-orang yang beriman, dan Allah berikan kepada mereka pilihan-pilihan, orang-orang pilihan yang Allah pilih untuk menjaga Masjidil Aqsa. Mungkin sebagian kita melihat berita rumah sakit dibom, tempat logistik produksi roti dihancurkan, dan ini bukan bagian dari peperangan yang mengikuti aturan internasional, di mana anak-anak dan juga para wanita wajib diungsikan dan wajib tidak boleh menjadi target dari kekerasan Zionis Yahudi. Maka ini telah terjadi, fenomena ini. Sampai kapan? Sampai nanti datangnya hari kiamat. Sampai nanti datangnya hari di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menghancurkan seluruh alam semesta ini, dan Allah ganti dengan alam yang berbeda, dan kita dibangkitkan di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Jalla wa Ala. Maka ini menjadi perhatian bagi kita bahwa dunia ini di penghujung akhir dari kehidupan manusia. Karena beberapa tanda-tanda kiamat ini telah bermunculan dan terus terjadi. Dan peristiwa konflik ini antara negara Israel dengan Palestina ini ya tidak akan pernah damai sampai nanti datangnya hari kiamat, sampai terjadi yang namanya kiamat kubra, yang terjadi di mana? Di Jazirah Arab, di Syam, di Palestina, Israel, di Yordan, di Suriah, yang terjadi di Yaman, dan berbagai macam negara-negara Arab yang saat ini terjadi pembunuhan demi pembunuhan. Di Irak pun demikian. Ini menunjukkan bahwa di antara tanda-tanda akhir zaman. Nabi SAW dalam riwayat Muslim juga mengatakan, "Walladzi nafsi biyadihi," demi zat yang jiwaku berada di tangannya. "La tadhhabud dunya hatta ya'ti 'alan nas yaumun la yadri al-qatil fima qatal." Tidaklah dunia lenyap hingga datang kepada manusia suatu hari di mana seorang pembunuh tidak tahu kenapa dia membunuh. Dia nggak tahu kenapa dibantai rakyat Palestina. Ya. Kenapa dibunuh? Yang membunuh pun bingung. Ya. Walal maqtulu fima qutila faqila. Demikian pula orang yang dibunuh tidak tahu kenapa dia dibunuh. Maka beliau ditanya, "Kaifa yakunu dzalik?" Bagaimana hal itu bisa terjadi? Qala al-harj, al-qatil wal maqtul finnar.
Ya, beliau menjawab, "Karena banyaknya pembunuhan, saking banyaknya nggak tahu. Kenapa saya dibunuh, kenapa saya membunuh?" Ya, jika tidak ada alasan yang jelas, yang syar'i, al-qatil wal maqtul finnar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang membunuh dan yang dibunuh tempatnya di dalam neraka. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ahibati fillah rahimakumullah. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan untuk senantiasa menjaga Masjidil Aqsa dan menjaga saudara-saudara kita kaum muslimin yang ada di Masjidil Aqsa dan yang ada di sekitar Masjidil Aqsa, yang ada di Gaza, yang ada di Palestina, ya. Begitu pula yang ada kaum muslimin yang ada di Israel, ya, dan kaum muslimin seluruhnya, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menolong mereka dan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan mereka dari malapetaka, dari mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Ahibati fillah rahimakumullah. Di pertemuan siang hari ini mengingatkan kepada kita bahwa kita mengetahui ini di antara tanda-tanda hari kiamat mungkin akan terjadi dalam waktu yang tidak bisa kita tentukan. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Tapi di sisi lain umur kita terus bertambah. Waktu akan terus menggerus umur kita, akan terus mengikis umur kita. Yang saat ini di tahun 2023 berumur 50 tahun lebih. 51, 52, 53 dia akan bertambah lagi di tahun 2024. Umur bertambah, hakikatnya usia hidup di dunia ini makin berkurang. Dan terkadang yang lebih muda lebih dahulu meninggalkan dunia. Yang sakit lebih dahulu meninggalkan dunia. Atau bahkan yang sehat-sehat atas kehendak Allah, Allah wafatkan. Maka dari itulah yang saat ini sudah berumur lansia jatuh kepada umur-umur yang mendekati umur umat Nabi sallallahu alaihi wasallam di umur 63, 64 tahun. Maka apa yang harus kita lakukan? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita satu doa. Dari riwayat Anas bin Malik, doa agar kita berlindung dari kejelekan di waktu tua. Seperti apa kejelekan di waktu tua? Apakah begitu besar dampaknya bagi kehidupan kita nanti di akhirat? Maka lihat di dalam redaksi Nabi, ya, di dalam redaksi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari jalan sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dan biasa membaca doa. Di antara doanya adalah Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal jubni wal harami wal bukhli wa a'udzubika min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati. Allahumma inni, ya Allah, a'udzubika, aku berlindung kepada Engkau, minal ajzi, dari kelemahan,
Karena kita manusia yang lemah, condong kepada kemaksiatan, condong kepada keburukan, susah untuk melaksanakan ketaatan. Kita ini lemah. Kita berlindung kepada Allah dari kelemahan diri kita. Wal kasali, dari sifat rasa malas yang menghantui kita. Malas untuk beramal saleh. Semangat untuk bermaksiat. Na'udzubillah. Wal jubni, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari rasa takut. Takut miskin. Takut nggak punya harta. Takut kehilangan orang yang dicintai. Ya. Takut ditinggal dengan dunia. Takut dengan ditinggalnya harta tahta wanita. Na'udzubillah. Lalu pada doa tersebut dilanjutkan wa a'udzubika minal harami. Kejelekan di hari itu. Ada apa dengan hari itu? Apakah lebih banyak kejelekannya dibandingkan kebaikan? Nanti akan kita bahas. Wal bukhli, ya. Dan kita berlindung kepada Allah Jalla wa ala dari sifat kikir, bakhil, pelit. Wa a'udzubika min adzabil qabri, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari azab kubur. Awal mula dari azab permulaan ketika seorang hamba berpisah dengan dunia ini. Ketika seorang hamba masuk ke alam barzakh, yang dilihat pertama adalah alam kuburnya. Apakah dia mendapatkan azab kubur atau nikmat kubur? Jika mendapatkan nikmat kubur, maka setelahnya akan menjadi lebih baik. Jika sebaliknya, ternyata azab kubur menanti mereka, na'udzubillah, maka setelahnya akan menjadi lebih buruk sampai dia masuk ke dalam neraka Allah Jalla wa ala. Wa min fitnatil mahya wal mamat, dan aku berlindung kepadamu dari bencana kehidupan dan kematian. Dan ini mungkin bisa dihafalkan Bapak Ibu sekalian. Allahumma inni a'udzubika minal harami. Kalau mau mengambil dari kejelekan di waktu tua saja, minta perlindungan dari kejelekan di waktu tua, cukup kita baca Allahumma inni a'udzubika minal harami. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejelekan di hari tua. Ya. Apa itu kejelekan di hari tua? Ada apa dengan masa tua? Karena pada masa tua terkadang pikiran sudah mulai kacau. Dari mulai pikun, kecerdasan dan pemahaman semakin berkurang, perasaan itu lebih diprioritaskan, ya, bawa perasaan gitu ya, baper dan lain sebagainya. Dan tidak mampu melakukan banyak ketaatan, kurang, ya, kurang cekatan untuk bersedekah, kurang cekatan untuk sholat 5 waktu, ya. Inilah yang menjadi perhatian bagi kita. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita agar kita mengingat-ingat fase kehidupan kita, Bapak Ibu. Kita akan berpisah dengan titipan Allah yang bernama jasad ini, tubuh ini. Kita akan berpisah dengan orang yang kita cintai, dan kita akan berpisah dengan berbagai macam kehidupan yang ada di dunia ini. Maka ingatlah fase di mana seorang hamba dari lahir ke dunia, bahkan dari setetes mani sampai
nanti diwafatkan Allah Azza wa Jalla di dalam surah Al-Mu'min ayat 67. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mu'min ayat 67. Huwallazi khalaqakum min turabin thumma min nutfah thumma min 'alaqah thumma yukhrijukum tifla thumma litablughu ashuddakum thumma litakunu syuyukha wa minkum man yutawaffa min qablu wa litablughu ajalan musamma wa la'allakum ta'qilun. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita agar kita suruh merenung tentang kehidupan dunia ini, tentang hari-hari tua kita nanti. Dan kita berlindung pada Allah dari kejelekan di hari tua. Apa saja kejelekan di hari tua? Ya, sebelum kita masuk itu, renungilah tentang fase kehidupan manusia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mu'min ayat 67, dan dialah yang menciptakan kamu dari tanah. Siapa? Adam, diciptakan dari tanah. Ya. Lalu berketurunan dari Bani Adam, ya, setetes air mani, ya, yang masuk kepada ke rahim seorang ibu, sesudah itu menjadi segumpal darah. Kemudian proses selama 9 bulan lamanya. Ditiupkannya ruh, ya, di usia 4 bulan, 3 sampai 4 bulan. Ya, diketahui ini laki-laki atau perempuan, sudah ditetapkan takdirnya, ya, ajalnya, rezekinya, baik atau buruknya dalam kehidupannya dari awal sampai akhir sudah ada ketetapannya. Jodohnya sudah ditetapkan. Nanti wafatnya di mana sudah ditetapkan. Ya. Kemudian dilahirkannya kamu sebagai seorang anak. Tsumma litablughu ashuddakum. Kemudian kamu dibiarkan hidup. Ya. Kita dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpikir di kehidupan ini supaya kamu sampai kepada masa syuyukha, ya, dewasa, ya, asyuddakum, di masa dewasa, kemudian dibiarkan kamu hidup sampai tsumma litakunu syuyukha, dari masa kecil, masa dewasa, masa keemasan, ya, sampai umur 40 tahun, sebelum masa 40 tahun itu masa keemasan. 40 tahun itu masa keemasan, ya. Sampai pada masa syuyukh, di hari tua. Dibiarkan, ada yang dewasa sudah diwafatkan oleh Allah, ada yang belum sampai tua sudah diwafatkan oleh Allah, ada yang dibiarkan sampai di hari tua, ya. Wa minkum may yutawaffa min qabl. Dan di antara kamu ada yang diwafatkan sebelum itu. Masih kecil, kita lihat saudara-saudara kita di Palestina, ya. Banyak anak-anak dan wanita yang meninggal dunia sebelum usia 40 tahun. Sebelum usia lansia. Ya. Allah takdirkan itu jauh-jauh hari. Sebelum penciptaan langit dan bumi. 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Dan kejadian yang terjadi di Palestina sudah terjadi adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala disertai ikhtiar. Kita sudah ikhtiar, sudah berusaha maksimal. Ya, kalau kita rakyat jelata, tugas kita mendoakan. Kalau ada rezeki, kita sedekahkan semampu kita di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk membantu saudara-saudara kita. Ya, karena mereka terputus logistiknya, listriknya oleh Zionis Yahudi, naudzubillah. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengajarkan untuk kita berpikir. Sampai kita dibiarkan hidup sampai tua.
Dan di antara kamu ada yang diwafatkan sebelum tua. Ya. Walitabalughu ajalan musamma. Maka setelah itu kami perbuat demikian supaya kamu sampai kepada ajalnya. Ada masa di waktu tua itu ajal akan menghampirinya. Ya, ajal akan menghampiri kita. Wajaat sakratul maut bila telah datang dengan pasti, dengan benar sakaratul maut. Dalam hadis dikatakan innalil mauti sakarat. Sesungguhnya pada kematian itu ada yang namanya sakarat. Sakarat adalah sesuatu yang menyakitkan. Seperti sesuatu yang sudah biasa menempel di dalam tubuh kita tiba-tiba dilepas. Ya. Ruh dan jasad kita dilepas, diangkat dan terpisah. Ya, seperti anggota tubuh kita kalau kita copotkan tangan kita pasti akan merasakan rasa sakit. Maka sakarat itu ketika ruh dan jasad itu dipisahkan. Ya, dia sudah menempel puluhan tahun lamanya. Ya, dari di dalam perut ibu kita sampai kita dilahirkan, itu ruh dan jasad menempel terus. Ya, sampai akhirnya ajal menjemput kita di usia senja. Ya, rasa menempel itu antara ruh dan jasad itu sangat melekat. Sehingga ketika ingin diangkat, maka sulit, akan terjadi pergesekan, akan terjadi ya sesuatu yang menyulitkan untuk dilepas. Itulah yang disebut dengan sakarat. Maka dari itu wala'allakum ta'qilun. Supaya kamu menjadi hamba yang memahami, kalian menjadi hamba yang berakal, berpikir bahwa kita pun yang sudah tua akan ada masa Allah akan mengangkat ruh kita. Allah akan mewafatkan kita. Cuman yang menjadi pertanyaan, di hari tua itu ada kejelekan, ada keburukan di hari tua yang harus kita waspadai. Sedangkan penentu orang yang husnul khatimah adalah di akhir hidupnya. Nabi SAW bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya seluruh amalan itu tergantung kepada akhir hidupnya. Akan tetapi akhir hidup itu menyulitkan karena ada kejelekan di hari itu. Ya. Maka masa tua adalah fase terakhir dihadapi oleh seluruh manusia. Dikatakan tsumma litakunu syuyukha. Kemudian dibiarkan kamu hidup sampai tua. Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan, orang tua itu orang yang telah melewati 40 tahun. Jadi kalau sudah 40 tahun ke atas, nah itu disebut orang tua. Ya, disebut orang tua. Di atas 63, di atas 64, 70 tahun itu bonus. Lansia yang diberikan bonus oleh Allah dalam bentuk umur. Ya. Nabi SAW mengatakan a'maru ummati ma baina sittina ila sab'ina wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Dalam riwayat At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan dihasankan oleh Al-Hafidz Abu Thahir rahimahullahu taala. Nabi SAW mengatakan umur umatku antara 60 tahun hingga 70 tahun. Dan sedikit dari mereka yang melebihi itu. Ya, di atas 70 tahun bonus. Ya. Saat fase ini mulai datang. Nah, ini kejelekan di hari tua nih, di antaranya apa? Kekuatan fisik sedikit demi sedikit menurun. Ya, kalau ingin melaksanakan ketaatan agak susah kan? Di usia tua.
Ketajaman mata mulai berkurang, mulai rabun itu mata, sehingga dibutuhkan alat bantu untuk melihat. Daya ingat menurun. Sudah sholat zuhur atau belum ya? Ya, hanya sholat zuhur dulu kan, baru kajian kan begitu ya. Kulit sudah mulai mengendur, ya, atau sudah mulai kendor, serta guratan-guratan tanda penuaan pun muncul. Rambut-rambut yang tadinya hitam menjadi putih. Sedikit demi sedikit menghiasi kepala kita. Penyakit-penyakit degeneratif pun muncul pada fase ini. Bahkan disebutkan dalam surah Yasin ayat 68. "Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala ya'qilun." Barang siapa yang kami panjangkan umurnya, niscaya kami kembalikan dia kepada kejadiannya. Maka apakah mereka tidak memikirkannya? Apa makna ini? Dikembalikan seperti dia anak kecil kembali. Ya. Mulai lemah sebagaimana anak kecil atau bayi yang pergerakannya tidak bisa, ya, dan dibatasi karena umurnya yang masih kecil. Begitupun yang sudah tua, renta, ya. Maka aktivitasnya pun dibatasi. Ya. Dalam surah Ar-Rum ayat 54 Allah Jalla wa Ala juga mengatakan, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibatan yakhluqu ma yasha wa huwal alimul qadir. Allah Jalla wa Ala dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah. Baru lahir, kan kita lemah ya. Dipandu oleh ibu kita, disusui, nggak bisa apa-apa. Kita lemah, nggak bisa apa-apa. Ya, semua harus dibantu melalui perantara orang tua kita. Makanya bakti kepada orang tua itu sepanjang masa. Dalam agama kita mengajarkan prioritas utama adalah berbakti kepada kedua orang tua setelah mentauhidkan Allah Jalla wa'ala. Kemudian dia menjadikan kamu sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat. Dewasa. Berpikir dengan pikiran yang cemerlang. Masa keemasan manusia. Ya, yaitu di masa muda. Kemudian dia menjadikan kamu sesudah kuat itu lemah kembali. Sama seperti waktu kita bayi. Cuman bedanya ada tambahan. Kata Allah, wa syaiba. Ditambah sudah lemah, ada kerutan-kerutan dan uban yang muncul di rambut kita. Yakhluqu ma yasha, dia menciptakan apa yang dikehendaki. Wa huwal alimul qadir. Allah dialah yang maha mengetahui lagi maha kuasa. Ahibati fillah rahimakumullah. Mungkin kita merasakan kan demikian. Ada di antara Bapak Ibu yang merasakan anggota tubuhnya sudah tidak muda lagi. Jasad kita ini ya sudah mulai capek dan letih. Kerutan-kerutan di wajah, ya, termasuk rambut yang beruban, energi yang sudah mulai berkurang. Itu membuktikan bahwa kita masuk ke dalam fase di mana yang tadinya kuat akan kembali lemah. Disitulah muncul yang namanya kejelekan di hari. Oleh karena itu, orang yang berusaha menghindari kejelekan di hari tua, dia akan senantiasa meminta umur panjang dan baik amalnya. Buat apa umur panjang tapi amalnya segitu-gitu aja? Maka orang yang berusaha untuk menghindari kejelekan di hari tua,
Dia berusaha untuk memperbaiki amal salehnya dan meminta kepada Allah untuk dipanjangkan umurnya. Sudah tua, ya lihat masyarakat, sebagian masyarakat kita kaum muslimin, bahkan pejabat negara, sudah tua umurnya masih memikirkan harta dan jabatan. Sudah dikasih umur panjang 70 tahun, bahkan ada yang 80 tahun, ya. Tapi masih sibuk dengan urusan mencari-cari jabatan, mengeruk harta dunia yang tak henti-hentinya kita cari dan tak ada ujungnya. Maka harusnya orang yang sudah tua tahu diri. Buat apa dilanjutkan untuk memperkaya dirinya di dunia, untuk bisa mendapatkan jabatan yang lebih tahta di dunia, sedangkan beberapa tahun lagi kita nggak tahu umur kita, hidup kita masih ada atau tidak. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita minta umur panjang tapi amalnya yang baik. Nabi mengatakan dalam riwayat At-Tirmidzi dan Imam Ahmad rahimahumullah, "Man tala umruhu wa hasuna amaluhu." Ya, ketika Arab Badui bertanya kepada Rasulullah, "Siapa manusia yang paling baik?" Maka Rasulullah mengatakan, "Yang paling baik adalah manusia yang paling baik adalah yang panjang umurnya dan baik pula amal salehnya." Ya, umurnya panjang dimanfaatkan untuk beramal saleh, untuk memperbanyak kebaikan. Bukan sibuk dengan urusan yang melalaikan. Dengan usia yang sudah senja, berjalan sudah susah, ya, harus ditemani, harus dipegangi. Harusnya sadar diri. Kita ini akan berpisah dengan dunia yang tidak lain dan tidak bukan menjadi bahan pertanggungjawaban kita nanti di hari kiamat kelak. Bapak dan Ibu sekalian, semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan malah kejelekan di hari tua itu merajalela. Apa itu kejelekan di hari tua di antaranya? Pikirannya dunia saja. Sudah tua masih mau mikirin dunia, masih bermaksiat. Ya, betapa tidak kita melihat di berita di media sosial. Miris mendengar sebuah berita seorang anak dicabuli oleh beberapa kakek, beberapa lansia, sampai masuk berita, ya, dan dihampiri ke rumah para kakek tersebut. Ya, namanya sudah tua nggak bisa kabur, ya, oleh kepolisian. Mereka ditangkap dengan begitu hina dalam kondisi tua. Ya, maka pikirannya dunia, maksiat. Nah, itu kejelekan tuh di hari tua. Di antaranya, Allahumma inni a'udzubika minal harami. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejelekan di hari tua. Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, qalbu syaikhi syabun ala hubbis nataini, hubbil aishi wal mal. Dalam riwayat Muslim, masih ada yang sudah berumur memiliki hati seperti anak muda, jiwa muda, syahwatnya masih menggelora di usia yang sudah tidak muda lagi. Mencintai dua hal. Nih orang tua, ya, kejelekan di hari tua yang paling tidak disukai Nabi, ya, mereka mencintai dua hal. Orang tua yang mendapatkan kejelekan di hari tua. Yang pertama adalah
cinta berumur panjang, panjang angan-angan. Oh nanti sayanya maunya begini, 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 dia punya planning begini, begini, timeline-nya panjang. Umur sudah 80 tahun, umur sudah 70 tahun, umur sudah 60, sudah masa pensiun misalnya. Ya, dia panjang angan-angan. Ya, nanti mau begini, mau begitu, ya, mau usaha ini, mau usaha itu. Dan yang lebih berat, wal hubbil mal. Dia cinta dengan hartanya, cinta dengan dunianya, cinta dengan syahwatnya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Maka nggak usahlah kita berpikir panjang-panjang untuk dunia di usia yang sudah tidak muda lagi. Yang harus kita pikirkan adalah panjang-panjangkanlah pikiran kita untuk menyongsong hari di mana akan ada hari pembalasan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Di mana barang siapa dia beramal kebaikan sebiji zarrah, maka akan ada pertanggungjawabannya. Dia tidak akan luput dari pertanggungjawaban. Begitu pula orang yang melakukan amal keburukan sebiji zarrah, sebiji sawi, ya dalam penjelasan ahli tafsir mengatakan bukan hanya biji sawi yang disebut dengan zarrah itu, ya molekul terkecil, inti atom, ya amalan yang paling terkecil. Itu semua tidak akan luput dari yang namanya timbangan, balasan, pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu sekalian yang semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati. Dalam riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hati-hati dengan kejelekan di hari tua. Di antara kejelekan di hari tua adalah yahrumu ibnu Adam wa tashibbu min husnatani al-hirsu 'alal mali wal hirsu 'alal umri. Ada yang sudah tua dari usianya, namun masih bernafsu seperti anak muda. Ya, syahwatnya tinggi. Ya. Yang pertama adalah tamak kepada harta. Nah, hati-hati nih. Makanya disandingkan dengan namanya bukhli. Allahumma inni a'udzubika minal bukhli wal haram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari yang namanya kebakhilan, kejelekan di hari tua. Nah, kebakhilan ini akan menimpa orang-orang yang sudah tua, Bapak Ibu. Kejelekan-kejelekan di hari tua diantaranya adalah tamak pada harta, pelit untuk bersedekah. Ya, tamak dengan harta itu dia perhitungan, bukan main. Dia pikirin buat 7 turunan. Ya, dia pikirin untuk apa? Untuk menyongsong hari tuanya. Padahal hari tuanya nggak lama. Ya. Yang lama adalah hari penghisapan, hari pembalasan, hari pertanggungjawaban, hari di mana kita akan dihitung amal kebaikan kita dan amal keburukan kita. Dan yang kedua, wal hirsu 'alal umur. Ya. Dan syahwat untuk panjang angan-angan, ingin terus hidup lama. Pengennya hidup lama. Kalau bisa umur 1000 tahun, 1000 tahun. Kalau bisa 2000 tahun, 2000 tahun. Ya. Bahkan yang lebih parah lagi, makin tua, makin menjadi-jadi. Ini kejelekan di hari tua nih. Selain perasaannya terlalu tinggi, ya bawa perasaan, ya. Selain dia panjang angan-angan, dia pikirin tamak kepada dunia, dia pikirin maunya hidup terus, hidup abadi. Yang lebih parah lagi,
Dalam riwayat Muslim, kejelekan di hari tua itu apa? Nabi SAW mengatakan, "Thalathatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilaihim wa lahum adzabun alim." Ada 3 golongan yang Allah tidak akan berbicara kepadanya di hari kiamat, di negeri akhirat, di hari kiamat kelak. Tidak membersihkan mereka, tidak diampuni, dan tidak melihat kepada mereka. Nggak mau lihat Allah. Sebegitu hinanya orang tersebut. Walahum adzabun alim. Dan azab Allah yang begitu pedih akan menimpa mereka. Siapa mereka itu? 3 orang itu. Yang pertama adalah syaikhun zanin. La haula wala quwata illa billah. Orang yang sudah tua, lansia, tapi berzina. Na'udzubillah. Seperti berita yang tadi saya sampaikan. Ya, ada seorang wanita, anak muda, dicabuli oleh para kakek-kakek. Masuk berita, ya, di TV ataupun di media sosial beberapa waktu yang lalu. Ya, dipanggillah, didatangilah ke rumah mereka satu persatu. Nggak bisa berbuat apa-apa. Melawan pun tidak bisa karena sudah tua. Malu dan hina di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ya. Nas'alullah salamah wal afiyah. Kita berlindung pada Allah dari kejelekan di hari tua. Ya. Sudah tua, berzina. Berzina itu bukan hanya berhubungan saja. Zina mata, zina pendengaran, maksiat. Udah tua masih maksiat. Hari gini sudah tua masih maksiat. Bagaimana yang masih muda? Yang tua aja lupa dengan akhir, apalagi yang muda. Na'udzubillah. Tsumma na'udzubillah. Sungguh ini adalah bagian akhir zaman. Sesuatu yang mungkin tidak masuk di akal sekarang masuk akal. Bagaimana berita menayangkan seorang anak tiri dizinahi oleh bapak tirinya. Ya. Seorang anak tiri dizinahi oleh ibu tirinya. Anaknya laki-laki dizinahi oleh ibu tirinya. Na'udzubillah. Ya. Jadi orang yang sudah tua tapi dia berzina. Ini dosa besar ya. Dia lupa dengan akhirat di usia yang sudah senja. Wa malikun kadzabun. Nah, ini agak berat juga nih. Yang kedua, penguasa yang suka bohong. Apalagi ini musim Pilpres nanti 2024. Cari penguasa yang tidak suka bohong. Ya, yang jujur, nggak muluk-muluk umat Islam itu. Melihat orang yang jujur, penguasa, pemimpin yang jujur. Kalau penguasa, pemimpin yang suka bohong, ini nggak dilihat oleh Allah di hari kiamat. Tidak diajak bicara, mendapatkan azab yang sangat pedih. Na'udzubillah. Teruntuk saudara-saudara kita yang mengikuti ya dan akan mencalonkan diri jadi anggota legislatif. Jadilah orang yang jujur, orang yang amanah. Terlihat ringan di lisan, tapi lihatlah konsekuensinya dari amanah tersebut. Berkonsekuensi dari sifat amanah dan jujur itu tidak mudah. Berat. Makanya orang yang bohong, suka bohong, penguasa yang bohong ini azabnya berat dan pedih. Dan yang ketiga, ini juga lebih parah ya yang ketiga ini. Wa'ailun mustakbirun. Orang miskin yang sombong. Na'udzubillah. Sudah miskin sombong pula. Ya. Ketiga orang ini, ya, kriteria orang-orang ini adalah orang-orang yang dikasih hati maunya jantung. Kufur nikmat pula,
menyalahi aturan Allah, ya, yang lebih berat lagi, ya, melakukan kemaksiatan di saat titik terendahnya. Contoh di hari tua, ya orang tua ini kan titik terendah, ini dia istilahnya sudah, kalau bahasa kasarnya, sudah bau tanah kan demikian. Tapi masih bermaksiat, masih minum minuman keras, masih datang ke tempat gemerlap malam, naudzubillah, la haula wala quwata illa billah. Mau jadi apa bangsa ini? Bagaimana keturunannya nanti? Anaknya bagaimana? Kalau ketika dia tua saja begitu, bagaimana masih mudanya? Naudzubillah. Pemimpin yang sombong, pemimpin yang bohong, yang suka bohong, sombong, tidak jujur, tidak amanah. Ya, ini adalah titik terendah menurut Islam, bahwa semakin tinggi jabatan, ya semakin rendah di hadapan Allah karena kalau dia tidak melaksanakan amanah tersebut. Tapi dia akan tinggi ketika dia jujur dari amanah tersebut. Ya. Dan titik terendah yang ketiga adalah orang miskin. Nggak punya apa-apa Bapak Ibu. Tapi sombongnya, na'udzubillah. Dia sewa barang mahal, dia anggap flexing, dia bilang ini saya orang kaya padahal orang miskin. Sombong pula. Ternyata orang miskin sombong. Ini berat ini orang seperti ini. Ya. Nah, ini kejelekan di hari tua nih yang harus diperhatikan Bapak Ibu sekalian. Allahumma inni a'udzubika minal bukhli wal haram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat bakhil dan kejelekan di hari tua. Terus kita berdoa di setiap malam, di sepertiga malam, di setiap sholat, agar kita terhindar dari kejelekan di hari tua. Harusnya bertambahnya usia, bertambahnya kebaikan yang dia dapatkan. Harusnya kan demikian. Nabi SAW mengatakan, la yatamanna ahadukumul maut, wa la yada'u bihi min qabli ayyatiyahu. Janganlah seseorang dari kalian mengharapkan kematian. Ya, lebih baik saya mati aja. Ini nggak boleh ternyata, Bapak Ibu. Lagi di titik terendah, ya hidup kayaknya capek. Ngurusin suami yang kayak begitu, ngurusin istri yang kayak begitu, ngurusin anak yang waduh luar biasa. Ya, berharap kematian. Ini nggak boleh ternyata. La yatamanna ahadukumul maut. Jangan berharap untuk bisa mati. Memang sudah siap. Di hari tidak ada pertolongan. Tidak ada yang menolong kita kecuali Allah. Memang sudah siap. Berharap kematian enggak boleh. Wala yad'u bihi min qabli ayyatiyahu. Dan jangan pula berdoa agar segera mendapat kematian sebelum kematian itu datang kepadanya. Ya Allah, saya berharap cepat-cepat mati. Na'udzubillah. Hati-hati dengan doa yang tidak terkabulkan Bapak Ibu. Ya. Meminta untuk mempercepat kematian. Ya. Ini sesuatu yang terlarang dalam agama. Innahu idza mata qata'a amaluhu wa innahu la yazidul mu'min umruhu illa khairan. Sesungguhnya bila ia mati, maka terputuslah amalannya. Dan bahwa tidaklah usia seorang mukmin itu bertambah pada dirinya kecuali akan menambah kebaikan pada diri. Semakin umur bertambah semakin baik, harusnya kan demikian. Orang mukmin sejatinya demikian. Semakin umurnya bertambah, dia semakin kuat sedekahnya, semakin mengerti tentang arti keikhlasan, arti kehidupan. Itulah seorang mukmin sejati. Oleh karena itu, bagaimana menghadapi di usia tua ini, Bapak Ibu? Di usia senja, menghadapi kejelekan di usia tua ini, apa yang harus kita lakukan?
dijelaskan nasihat yang mulia di dalam syarah Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Al-Imam Nawawi, bahwasanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, mufti kerajaan Arab Saudi, mengatakan, maka seyogyanya orang yang usianya semakin menua, yang semakin beruban, semakin tua umurnya, untuk melakukan apa? Memperbanyak amal saleh yang bisa dia lakukan. Meskipun para remaja juga seharusnya demikian. Karena manusia tidak tahu kapan ia akan meninggal. Bisa saja seorang pemuda meninggal pada usia mudanya, atau ajalnya tertunda hingga ia tua. Akan tetapi yang pasti orang yang sudah berusia senja, ia lebih dekat kepada kematian, lantaran telah menghabiskan jatah usia hidupnya. Perbanyak amal soleh, Bapak Ibu. Ya, amal soleh ini banyak sekali. Ya, jangan menunda-nunda. Ya, seperti apa sih amalan soleh di usia senja? Seperti lebih memperhatikan amalan-amalan wajib. Nih sholat 5 waktunya nih, ya kualitas sholat 5 waktunya diperbagus. Ibadah-ibadah yang bersifat wajib, fardu ain, ya merupakan kewajiban yang sifatnya individual, yang harus ditegakkan sendiri-sendiri oleh setiap insan, baik itu kaum muslimin wal muslimat, sampai nanti ajalnya datang. Lalu menghindari hal-hal yang diharamkan oleh syariat. Ya, yang besar-besar dulu nih dihindari. Di usia tua nggak ada istilah berzina, ya. Tidak ada istilah minum-minuman keras, menggibah, ya. Hindari perkara yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa besar, ya. Berarti kita harus belajar dosa-dosa besar apa saja. Menyekutukan Allah, ya, durhaka pada orang tua, ya, dan berbagai macam dosa-dosa besar yang harus kita hindari. Yang ketiga, menambah amalan-amalan sunnah. Seperti sholat duha. Ya, kalau tidak salah ini pertanyaan dari Ibu Dis waktu itu ya, sholat duha. Ya, cari waktu istirahat ketika ngajar, waktu istirahat, jangan mengganggu akad kerja. Ya, izin ya untuk sholat duha, padahal masih KBM. Ya, kegiatan belajar mengajar. Nah, ini nggak boleh. Ya, sholat syuruk, ya, sholat sunnah mutlak, qobliyah, ba'diyah, ya, sholat rawatib, sholat-sholat yang lainnya yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ibadah sunnah yang lainnya puasa, puasa Senin Kamis. Ah, itu dapat memudahkan kita tuh, kecuali kalau nggak bisa gitu ya. Puasa Ayyamul Bid, puasa di pertengahan bulan, puasa Daud kalau memungkinkan, jangan memaksakan diri. Ya, amalan sunnah yang lainnya, sedekah. Sedekah di hari Jumat, rutinkan sedekah di hari Jumat. Nggak usah banyak-banyak, tapi istimror, istiqamah, konsisten di hari Jumat, karena pahala berlipat ganda di hari itu. Di hari yang lain bersedekah semampu kita. Ya, bahkan orang yang membeli sebuah barang tanpa menawar, ya bisa jadi sedekah. Dengan tujuan saya ingin mensedekahkan sebagian harta saya tanpa menawar. Harga barangnya 50.000, padahal dia bisa menawar 45.000. Ya, tapi dia tidak menawar dengan alasan ya ini biar sedekah buat dia. Ya, buat penjual tanpa tanpa diketahui oleh penjual. Ya. Dan lebih baik lagi kalau harganya 50.000 kita beli 55.000. Nah, itu sedekahnya terlihat itu. Nah, ada kalanya sedekah itu secara tersembunyi, ada kalanya sedekah itu
secara terang-terangan. Nah, maka dua-duanya diperbolehkan dengan syarat dia tidak riya. Banyak bertahmid, mengucapkan alhamdulillah karena usia kan sudah tidak muda lagi. Alhamdulillah masih diberikan kesempatan, masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan untuk belajar, menuntut ilmu meskipun di via Zoom ini. Karena Allah mungkin mentakdirkan yang terbaik. Ya, di usia yang sudah tidak muda ini, kita harus lebih banyak mengingat-ingat kadar keimanan kita ini. Apakah kita benar-benar sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, memperbanyak istighfar. Nabi itu memperbanyak istighfar sehari minimal 100 kali. Bagaimana dengan kita? Nabi bersabda, "Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fi kulli yaumin mi'ata marrah." Hadis ini Nabi katakan, "Demi Allah aku beristighfar dan meminta ampun kepada Allah dan meminta taubat kepada Allah setiap harinya 100 kali." Harusnya kita malu. Kita yang nggak ada jaminan. Nabi sudah ada jaminan dan ungkapan syukurnya adalah dengan memperbanyak ibadah. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu? Tamparan keras bagi kita semua. Harusnya kita semakin taat kepadanya, memperbaharui keimanan kita kepadanya. Memperbanyak amal-amalan ringan, tapi berpahala. Seperti berzikir, bacaan subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Ringan di lisan, berat di timbangan di akhirat, yaitu bacaan subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Baca, ringan kok. Di jalan, naik kendaraan, sembari naik kendaraan kita baca subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Sembari mengobrol, sudah ngobrol selesai, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Yang saat itu bekerja, naik kendaraan, ya, angkutan umum, transportasi umum, lagi naik kereta, berzikir subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Astaghfirullah wa atubu ilaih, subhanallah walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Yang sudah pensiun di rumah sambil menyirami tanaman, baca subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Ya, yang sedang momong cucu, ya, karena nggak ada kerjaan, ya, baca subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Yang sedang bekerja, ya, menjadi kerja yang serabutan, kerjaan yang banyak, ya, tiap hari warawiri di jalanan, menggunakan sepeda motor, kan bisa di jalan. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kita baca dalam hati. Kita dengarkan, kalau punya headset kita dengarkan zikir, bacaan lantunan suci Al-Quran, membaca salawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Ya. Rutin. Yang keenam, rutin membaca zikir pagi petang. Agar terhindar dari kejelekan di hari tua tuh. Biasanya tiba-tiba marah, tiba-tiba moodnya berubah. Itu kejelekan di hari tua. Zikir pagi petang, pagi zikir yang menjadi urgent aja dulu. Seperti baca ayat kursi, ya. Baca Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Membaca Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Berbagai macam doa kita amalkan di usia senja. Siapa tahu saat kita berdoa Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah.
Berapa banyak orang-orang di luar sana nggak tahu kematian ajal itu kapan datangnya. Saat di usia tua, dia datang ke masjid menggunakan kursi roda, dia duduk di kursi, dia melaksanakan sholat 5 waktu. Ternyata meninggal dalam keadaan sholat. Husnul khotimah. Ya. Dan berapa banyak orang di luar sana, anak-anak muda, main balap liar, tawuran dan lain sebagainya, mati dalam keadaan sangit, bukan syahid tapi sangit, meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, na'udzubillah. Orang tua yang melakukan kemaksiatan pada Allah Jalla wa Ala, meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, na'udzubillah, la haula wa la quwwata illa billah. Yang ketujuh, ya, amalan agar kita terhindar dari kejelekan di hari tua. Tetap aktif dalam thalabul ilmi. Di usia tua ini, kita harus lebih rutin lagi menghadiri majelis ilmu. Ya, apa sih majelis ilmu itu? Tempat apa sih? Tempat orang berlomba-lomba untuk memenangkan pilpres? Bukan. Tempat orang berlomba-lomba untuk mendapatkan ilmu, menjadi orang yang pintar? Bukan. Majelis ilmu itu adalah tempat di mana kita semakin takut dengan Rabb kita. Dari kita datang ke majelis ilmu, pulang dari majelis ilmu, kita tahu bahwa kita ini nggak ada apa-apanya di hadapan Allah. Ya, esensi dari datang ke majelis ilmu itu apa? Bagaimana kita bisa takut kepada Sang Pencipta langit dan bumi. Dengan bersolawat kita semakin takut. Kalau dengan bersolawat kita semakin angkuh, yang lain dianggap salah, kita dianggap benar, maka ini bukan majelis ilmu. Majelis ilmu adalah majelis di mana kita menimba ilmu dan semakin takut kepada Allah, bukan semakin menghujat orang yang tidak punya ilmu. Ya, nggak punya ilmu dihujat. Orang yang bermaksiat, wah neraka Anda. Ya, orang nggak ada tuntunannya, wah ini bid'ah, sesat, masuk neraka. Ini bukan majelis ilmu namanya. Majelis untuk berdebat, untuk menghakimi orang. Ya. Maka orang-orang tua yang sudah lansia itu lebih semangat ke majelis ilmu, tujuannya agar semakin takut dengan Sang Pencipta. Cari ustadz yang membuat diri kita takut kepada Allah. Jangan mencari ustadz, kiai, ulama yang semakin angkuh dan semakin dirinya adalah yang terbaik dibandingkan orang lain. Suka menghujat, suka memvonis seseorang dianggap sesat, kafir, dan lain sebagainya. Bukan orangnya yang dianggap sesat. Jika ada perbuatan yang sesat, maka dirangkulah dan diingatkan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "A'dzarallahu ila mri'in akhara ajalahu hatta balagha sittina sana." Allah tidak akan menerima argumen kepada seseorang yang Allah tunda ajal hingga mencapai 60 tahun. Artinya dia harus berilmu, Bapak Ibu. Ya. Yang kedelapan, rutin membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mentadabburi ayat-ayat Allah. Bukan banyak-banyakan, bukan. Oh, udah hatam Quran. Ya, sukanya menghatamkan Al-Quran. Menghatamkan tapi dia tidak mentadabburi dan merenungi. Lewat bahasan tafsir para ulama dalam kitab tafsir yang tentu lebih mendalam dari sekedar Al-Quran terjemahan. Bukan banyak-banyakan hataman Quran. Bukan dari banyak kuantitas bacaan Al-Quran. Ya, bukan itu saja. Prioritasnya kalau sudah tua, tadabburi ayat-ayat Allah. Dia baca Al-Qur'annya. Per ayat dia baca, dia lihat itu terjemahannya. Dia ambil faedah. Dia renungi. Karena Allah katakan, "Dzalikal kitabu la raiba fih."
hudal lil muttaqin. Itulah kitab Allah. La raiba fi, enggak ada keraguan. Baca, tadabburi, renungkan ayat-ayat yang di dalam Al-Qur'anul Karim. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Bagaimana kita tahu saudara-saudara kita yang saat ini sedang tersiksa, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang berat di Palestina, ya. Tetapi Allah abadikan di dalam ayat di dalam surah Al-Baqarah. Ini bagian dari tadabbur, ya. Ya. Ayat 155. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin." Dan kami akan uji kepada kalian dari sedikitnya rasa takut. Ya, rasa takut karena tidak aman, ya, seperti di Palestina, rasa lapar yang menghantui mereka, rasa kekurangan harta, jiwa, buah-buahan yang mereka tidak bisa makan. Ya, ujian kan, Allah uji. Ini bagian dari tadabbur masing-masing ayat. Pelajari tadabbur ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa basyiris sabirin, berikan kabar gembira buat orang-orang yang sabar. Betul yang dikatakan Ibu Dis, mereka mendapatkan pintu syahid. Ya, para warga yang ada di Gaza. Selain kita ikhtiar, ya kita hanya bisa berdoa karena kita rakyat jelata. Seperti yang diungkapkan dan dipresentasikan oleh Menteri Luar Negeri Indonesia, Ibu Retno, alhamdulillah mewakili rakyat Indonesia. Ya, itu bentuk ikhtiar dari para pejabat kita untuk mengecam dan untuk membuka, ya, pintu logistik kemanusiaan dari Mesir ke Gaza. Ya, dan diterima, ya, bentuk kemanusiaan tersebut, ya, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Itu ikhtiar manusia, ikhtiar orang berbeda-beda. Kita rakyat jelata ya nggak bisa begitu. Ya, kita doakan dan kita sampaikan ke para pejabat negara. Ya, kita berikan surat terbuka kalau kita adalah orang penting dan lain sebagainya. Kita sampaikan. Wa basyiris sabirin, berikan kabar gembira buat orang-orang yang beriman, orang beriman yang bersabar. Alladzina idza asabatuhum musibah, apabila dia tertimpa musibah, seorang mukmin tertimpa musibah, maka mereka akan mengatakan qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini milik Allah wa inna ilaihi raji'un, dan kami akan dikembalikan kepada Allah. Ya, tubuh kita ini akan kembali, Bang. Ya, jasad kita akan kembali ke tanah, akan dikembalikan kepada Allah Jalla wa ala. Ya, ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Merenungi, ini yang ke-8. Dan yang ke-9 terakhir, kita wajib berpesan kepada anak-anak dan keturunan kita agar menjadi anak yang saleh dan salihah. Ya, anak yang saleh, anak yang bisa memperbaiki dirinya, ya, hubungannya kepada Allah dan hubungannya kepada sesama makhluk. Itu orang soleh. Orang soleh yang bermaksiat, lalu dia bertaubat kepada Allah, dia ingat kepada Allah, itulah orang soleh. Ya, alladzina idza fa'alu fahishatan, ketika dia melakukan dosa, melakukan perbuatan keji, au dzalamu anfusahum, orang soleh yang ketika melakukan dosa, kemaksiatan, lalu menzolimi diri mereka sendiri. Lalu setelah itu dzakarullah, itu orang soleh. Dia ingat Allah. Fastaghfaru lidzunubihim, maka mereka orang saleh itu minta ampun kepada Allah atas dosa-dosa mereka. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, siapa lagi yang bisa menghapuskan dosa, mengampuni dosa kita kalau bukan Allah. Wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun.
ya mereka tidak akan mengulangi perbuatan mereka. Ahibati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Maka dari itu, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipanjangkan umur kita dan dipenuhi keberkahan, dijauhi dari kejelekan di hari tua. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, Allahumma inni a'udzubika minal bukhli wal haram. Lalu Nabi juga mengajarkan kepada kita, Allahumma aktsir mali wa waladi wa barik li fima a'taitani wa atil hayati ala ta'atika wa ahsin amali waghfir li. Ya. Ya Allah, perbanyaklah hartaku dan anak-anakku serta berkahilah karunia yang Engkau beri. Panjangkanlah umurku dalam ketaatan padamu dan baguskanlah amalku serta ampunilah dosa-dosaku. Wallahu taala a'lam shawab. Karena ternyata waktu azan itu sedikit maju ya. Apabila ada yang ditanyakan dipersilakan Bapak Ibu. Wallahu a'lam bishawab.